kami sekedar numpang. Mulai dari tahun 80 sampai sekarang ini numpang terus. Karena kami menempati tanah Pelindo. Ya, kapan Pelindo nanti membutuhkan istilahnya tanahnya, kami tuh mau tinggal di mana? Kilo 2 kilo dapat 50.000 kalau dapat. Kami tuh istilahnya kerja nelayan mencari kepiting pakai bubu. Mulai dari tahun 87 sampai sekarang. Ya begitu-begitu saja. Tidak ada istilahnya peningkatan. Cukup sekedar makan sehari-hari sama anak sama cucu. Istilahnya itu kalau pendapatan 100 lawe tiap pagi itu cukup tak cukup, harus dicukupi. Sepintar-pintar istilahnya anak yang kebutuhan sehari-harinya. Kadang Pak kalau dapat umpan dia dipasang sore, kadang pagi baru diangkat kalau cuacanya jelek. Pernah istilahnya itu membaliki modal ke laut aja. Istilahnya modalnya 25.000, ya segitu juga kadang penjualan 25.000. Bapak satu ini cukup tadi.
Iyalah. Kalau di Bengkulu ini mulai dari masuk tahun 79 sampai detik ini. Masuk di Bengkulu, ke laut terus. Jadi ABK terus. Nah, baru inilah saya usaha sendiri sedikit. Ya hasilnya paling banyak 100 istilahnya bersih lah gitu. Ya sebenarnya sih tidak cukup, tapi tidak diapakan. Kita kan sudah seandainya dapat 100.000, beli beras 1,5 cupa, beli cabai 1 on. Sudah tuh beli lagi bensin seliter, umpan kadang 20.000, rokok bapak. Di situlah semua ada. Kadang tuh memang tidak cukup sih, tapi tidak diapakan. Hari Iko minta komite anak tuh. Belum ada dibayar sama komitenya kan 3 bulan kan. Nah, belum ada dibayar. Ngomong sama bapaknya. Bapaknya ya kita belum ada rezeki. Nah, anak tuh maju menangis-nangis, Bu. Aku tidak bisa nurut ulangan. Komite aku belum dibayar, Bu. Lah, tadi apa kan nak sabarlah nak. Pergilah ibu menghadap kepala sekolah. Sabar ya Pak, mereka cakap belum ada duit bapaknya. Kenapa penghasilan bapaknya kan? Mereka bilang tidak mencukupi, mereka bilang kan. Ya kata, tolonglah Bu, Eko ulangkanlah dulu anak ini. Kalau bapaknya ada rezeki nanti baru dikasih. Itulah nurut ulangan. Kalau tadi enggak bisa nurut ulangan. Sampai sekarang belum dibayar bukunya kemarin 286. Sudah tuh. Belum ada, ngomong sama bapaknya, bilang bapaknya kita kan belum ada duit, gimana kita membayarnya ke rumah bapaknya. Itulah ibu kemarin pergi ibu kan, ibu ngadapan kepala sekolahnya kan. Itulah bisa nyulangan. Ibu bilang sabar dulu ya Pak, Mie bilang yang penting bapak ikutkan dulu anak ini ulangan. Sebabnya siapa tahu rezeki bapaknya nanti kami bisa guyu-guyu membayarnya. Yang ibu itu kadang beli beras 1/2 cupa sehari, kadang beli cabai 1 on. Kalau sayurnya tuh ya basing-basing aja. Kadang dapat bapak kau ikan kan dapat masuk di bubu kan. Itulah ibu sayur kan. Kalau kena bangunan apa yang kata-kata orang itu mau kena bangunan ekonomi masalah apa itu, ya kan terserah, itu kan hak dia. Cuman ya minta ditunjukkan macam lokasi hak milik itu. Nah itu silakan aja. Kalau enggak, rasa-rasa masyarakat situ saya rasa ini agak bertahan, bisa bertanya semua kenapa harus diusir. Semuanya yang kita harapkan itu nggak bakal dapat itu, macam seperti kita. Belanja sehari-hari misalnya mudah-mudahan tidak panjang, tapi kalau ada kebutuhan mau pakai usaha begitu juga. Ekonomi di RT 12 rata-rata masyarakat itu berprofesi sebagai nelayan. Nelayan yang istilahnya hanya dapat hari ini untuk besok, dan profesi itu dijalani sudah selama ini dijalani seperti itu, tidak ada istilahnya penambahan lainnya, dan itu dijalani masyarakat selama bertahun-tahun. Jadi untuk perekonomian mereka tidak ada kemajuan.
yang terutama di bidang nelayan. Pendidikan di daerah RT 12 termasuk pendidikan yang sebagian itu tidak bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah biaya. Pertama itu masalah biaya, yang kedua setelah dia besar itu rata-rata dia keinginannya lebih membantu orang tua daripada sekolah karena mereka melihat ekonomi orang tuanya yang tidak begitu bagus atau sudah susah membiayai sekolah. Karena itu mereka lebih memilih membantu orang tua daripada bersekolah. Presentasi nelayan di sini itu nelayan tradisional, yaitu nelayan dayung itu. Yang nelayan dayung itu sekitar 60%. Buruh nelayan di sini sekitar 20%. Buruh nelayan itu yang mencakup ABK kapal dan anak cuci kapal. Nah, sedangkan yang besar itu di tempat kita yang lainnya, yang 30%-nya itu kerja-kerja biasa seperti warung-warung manisan dan yang lain-lainnya. Saya menyikapi dengan positif sebenarnya dengan adanya KEK ini. Sedangkan di RT 12 ini rata-rata warga yang ada itu warga-warga yang sudah usia dan sudah tidak produktif lagi. Dengan adanya KEK saya rasa positif, tapi bisakah KEK ini kira-kira yang usia sudah tidak produktif lagi baru ijazah hanya dengan sebatas SMP dan SD. Karena kan sekarang itu yang lagi isu yang mau dibahas itu kan pertama kan pendidikan untuk anak-anak lah ya, pendidikan, kedua ya, ekonomi masyarakat, biar sejahtera, terus usaha komoditinya apa tetap itu lah kan. Nah, terutama khususnya untuk masyarakat RT 12 ini, karena usaha mereka di sini mencari kepiting pakai bubuk. Nah, mungkin itu kita upayakan nanti bentuk misalnya sama-sama kita belajar, kita berbuat sama-sama, kita belajar sama-sama dengan masyarakat. Nah, bagaimana membuat bubuk itu, bagaimana prosesnya gitu nah. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa warga masyarakat saya yang sudah puluhan tahun tinggal menetap di wilayah ini, mereka harus mendapatkan kepastian terhadap status lahan yang mereka miliki yang selama ini memang ini adalah lahan pelindung. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan kampung nelayan ini memang juga harus diteruskan. Tidak saja penataan lingkungan yang memang masih terkesan kumuh untuk di kawasan di sebelah barat di sini, tapi kalau di kawasan timur sebelum jembatan di seberang sungai itu penataannya sudah lumayan tahapan-tahapannya. Maka yang kedua ini saya kira dari Dirjen Cipta Karya akan meneruskan program ini
tentu ditunjang oleh pemerintah kota dan difasilitasi oleh Pemprov. Nah, kalau kedua program ini disinergikan, penataan kampung nelayan diteruskan dengan berbagai program yang kita bangun, yang kita masukkan ke sini, dan didahului dengan kepastian kepemilikan lahan, baru nanti saya kira masyarakat di sini akan hidup nyaman, bisa berusaha dengan lebih baik. Atas pembicaraan, kemudian kajian yang cukup panjang, ini alhamdulillah Menteri BUMN, kemarin juga Menteri Pertanahan, itu sudah datang ke lokasi dan sudah menyepakati. Persetujuannya juga sudah dikeluarkan bahwa lahan yang sekitar 12 hektar di kawasan kampung nelayan ini akan dilepas oleh Pelindo dan disertifikatkan menjadi milik masyarakat. Nah, namun dalam proses ini memang membutuhkan waktu, dan terus saya tekankan dengan Pak Wali Kota bahwa ini harus betul-betul diberikan secara adil kepada warga masyarakat setempat. Karena mereka sekali lagi sudah puluhan tahun tinggal di sini, berusaha di sini. Itu yang paling penting tahap pertama. Jadi kawasan ekonomi khusus itu sesungguhnya adalah kita mau mengoptimalisasi keberadaan pelabuhan dengan kawasan pendukungnya yang sampai 1.200 hektar. Jadi port integrated dengan kawasan 1.200 hektar itu kita diharapkan menjadi pemacu akselerasi ekonomi Bengkulu karena menghadap ke samudera dan kita koneksitaskan dengan kawasan tengah Pulau Sumatera. Ketika KIK ini dibangun, diharapkan insentif ekonomi investasi itu akan berlaku, sehingga kemudahan-kemudahan investasi itu akan mendorong para investor untuk datang ke Bengkulu, sehingga ekonomi kita bisa lebih berkembang.